Mahfud MD, parah zaman Jokowi sekarang benar-benar gila korupsi. Di era reformasi ini, korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Gagal menurut saya pemerintah memberantas korupsi. Kalau dulu KPK nangkep-nangkepin orang, sekarang KPK nangkepin anggotanya sendiri. Ini berarti ada kemunduran. Sumber masalah itu dari dulu ya lingkaran rezim, lingkaran setan, ya. Yang bawa lari uang BPJS ya orang dekat rezim. Dari dulu begitu. Sudah salah dari awal, salah konsep, salah akar, salah sudah, semuanya salah. Terlambat untuk memperbaiki, nggak ada. Solusi satu-satunya itu berhenti, mundur, selesai. Ganti sistem. Ingat loh Pak, kalau menteri korupsi, Bapak punya tanggung jawab. Karena itu pilihan Bapak, itu hak prerogatif Bapak. Bukan ketangkep korupsi, terus ganti, terus Bapak lepas tanggung jawab. Nggak bisa Pak, itu Bapak yang pilih loh. Nggak boleh, Bapak harus ikut bertanggung jawab. Bapak harus pimpin langsung pemberantasan korupsi. KPK itu Bapak bisa bikin perpu, perbaiki. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut korupsi yang terjadi saat ini justru lebih gila daripada korupsi yang dilakukan saat Soeharto menjabat sebagai presiden di era Orde Baru. Hal ini diungkap Mahfud untuk menjawab pertanyaan banyak orang terkait pernyataannya pada 2017 lalu saat dirinya belum menjadi bagian dari pemerintah. Kala itu dia pernah menyebut bahwa di era reformasi korupsi semakin meluas. Alih-alih meralat, Mahfud justru mengatakan perilaku korupsi saat ini justru semakin gila. Dia pun enggan meralat pernyataan yang pernah dia lontarkan pada 2017 lalu itu. Saya katakan saya tidak akan meralat karena kenyataannya sekarang ini saja. Sekarang hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru, kata Mahfud dalam tayangan video di akun YouTube resmi milik Universitas Gadjah Mada Senin 7 Juni. Dia mengatakan hal ini tak berkaitan dengan jumlah atau besaran dana yang dikorupsi, melainkan sambungnya berkaitan dengan semakin meluasnya orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Pada masa Orde Baru atau saat Presiden kedua RI Soeharto berkuasa, korupsi hanya dilakukan dia dan lingkarannya serta dikendalikan langsung olehnya. Namun saat ini ia menilai setiap orang bahkan elit justru terjerumus dalam korupsi tanpa dikomandoi. Pemimpin negeri, Mahfud menerangkan dari mulai DPR hingga pejabat daerah bisa melakukan tindak pidana tersebut dengan bebas dan tanpa rasa malu. Ingat nggak, dulu nggak ada korupsi dilakukan oleh DPR, hakim nggak berani dulu. Gubernur, Pemda, Bupati nggak berani dulu korupsinya terkoordinir, kata dia. Sekarang lihat ke DPR korupsi sendiri, Mahkamah Agung hakimnya korupsi sendiri, Mahkamah Konstitusi, Gubernur, Kepala Daerah, DPRD semua korupsi sendiri-sendiri. Imbu mantan hakim konstitusi tersebut. Mahfud MD, korupsi saat ini jauh lebih gila dari Orde Baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan saat ini korupsi di Indonesia semakin gila dan meluas. Dia pun merasa korupsi yang dilakukan saat ini lebih masif dibanding dengan era Presiden kedua Soekarno. Dia pun merasa korupsi yang dilakukan saat ini lebih masif dibanding dengan era Presiden kedua Soekarno. Korupsi semakin meluas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saya tidak akan meralat sekarang ini saja. Korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru, meluas. Saya tidak akan bilang lebih besaran atau gimana, kata Mahfud MD saat menghadiri dialog terbuka tentang perkembangan situasi aktual politik, hukum, dan keamanan di channel YouTube Universitas Gadjah Mada Sabtu 5 Juni. Dia pun mengatakan pada era Soeharto korupsi tidak melalui DPR, hakim, gubernur, melainkan terkoordinir. Hal tersebut juga terlihat bahwa Soeharto melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Korupsinya diatur memang korupsi betul Pak Harto itu, KKN maka ada TAP, MPR pemerintah KKN, ada di Undang-Undang KPK. Bahwa pemerintahan lama ini adalah pemerintahan KKN, jadi ini bukan soal baru. Kita jangan takut bilang pemerintahan Soeharto itu KKN. Dasar hukumnya bisa dibuka sekarang, cuma dulu putar koordinir DPR-nya. Namun saat ini kata dia korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga, mulai dari DPR, MK, MA, Gubernur, hingga Kepala Daerah. Karena apa? Atas nama demokrasi, dulu katanya Pak Harto. Tidak demokratis, sekarang kita susun demokrasi. Ayo susun, sudah susun, saya bebas melakukan apa saja. Pemerintah bebas melakukan apa saja, nggak boleh ikut campur, demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN, nggak ada yang mempersoalkannya. Ini APBN untuk negara, jadi APBN, bebernya. Dia pun mencontohkan seperti kasus suap APBN yang dilakukan oleh anggota DPR dari fraksi PAN dan Demokrat terkait adanya perjanjian proyek. Mereka dengan mudah memberikan janji kepada kepala daerah agar proyeknya masuk dalam APBN dengan membayar uang muka. Walaupun demikian, keadaan saat ini tidak bisa menyalahkan Presiden Joko Widodo lantaran berbeda. Sebelumnya, kata Mahfud Soekarno tidak segan-segan untuk langsung memanggil anak buahnya jika melakukan korupsi. Kenapa banyak korupsi? Mahfud pun membeberkan alasan mengapa saat ini banyak terjadi korupsi, salah satunya yaitu lantaran hukum yang sudah terlepas dari nyawanya. Hukum kata dia berasal dari norma, agama, dan kesusilaan. Dia mencontohkan untuk membuat peraturan daerah harus dengan persetujuan DPRD. Dari situlah ada Gubernur Jambi yang tertangkap lantaran menyuap anggota DPRD untuk bisa disahkan perdanya. Pengadilan pun kata Mahfud seperti itu. Pasal bisa dijual beli, siapa yang terbesar membayar akan berpihak. Mahfud pun mengatakan hukum agama juga bisa diperjualbelikan dengan dalil. Seluruh dalil ada di dalam agama, mulai dari membunuh orang itu dibenarkan hingga dalil yang baik. Gak juga semua bisa diperjualbelikan. Anda pilih ini dalilnya Anda. Anda pilih itu dalilnya juga ada. Maunya dalil agama yang mau menyuruh membunuh orang ada. Bunuhlah orang yang memerangimu. Ada dalilnya. Kamu juga jangan membunuh orang, ada juga dalilnya. Tegasnya.